Halo teman-teman, hari ini saya masih melintas di jalan utama Kabupaten Ngawi. Ngawi adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kecamatan Ngawi. Kabupaten ini terletak di bagian barat Provinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, keduanya termasuk wilayah Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Bojonegoro di sebelah utara, Kabupaten Madiun di sebelah timur, Kabupaten Magetan dan Kabupaten Madiun di selatan, serta Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah di sebelah barat. Adapun sejarah asal-usul kota Ngawi berasal dari kata awi, bahasa Jawa kuno yang berarti bambu, dan mendapat imbuhan kata eng sehingga menjadi Ngawi. Dulu Ngawi banyak terdapat pohon bambu, seperti halnya dengan nama-nama daerah lain yang banyak sekali nama-nama yang dikaitkan dengan nama tumbuh-tumbuhan. Seperti Ngawi menunjukkan suatu tempat yang di sekitar pinggiran Bengawan Solo dan Bengawan Madiun yang banyak ditumbuhi bambu. Nama Ngawi berasal dari awi atau bambu, yang selanjutnya mendapat tambahan huruf sengau menjadi Ngawi. Apabila diperhatikan di Indonesia khususnya Jawa, banyak sekali nama-nama atau tempat atau desa yang dikaitkan dengan flora seperti Ciawi, Waringin Pitu, Pelem, Pakis, Manggis, dan lain sebagainya. Kabupaten Ngawi terletak di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah Kabupaten Ngawi adalah 1298,58 km persegi, di mana sekitar 40% atau sekitar 506,6 km berupa tanah lahan sawah. Secara administrasi wilayah ini terbagi dalam 19 kecamatan dan 217 desa, di mana 4 dari 2017 desa tersebut adalah kelurahan. Pada tahun 2004 berdasarkan peraturan daerah atau Perda, wilayah Kabupaten Ngawi terbagi ke dalam 19 kecamatan. 2 di antaranya adalah kecamatan baru yang merupakan hasil pemekaran dari suatu kecamatan, yakni Kecamatan Kasreman adalah pemekaran dari Kecamatan Padas, sedangkan Kecamatan Gerih adalah pemekaran dari Kecamatan Adapun berdasarkan topografi, ketinggian tempat Kabupaten Ngawi terletak pada ketinggian antara 47 sampai dengan 500 meter di atas permukaan laut, meliputi Kecamatan Ngawi, Geneng, Gerih, Padas, Paron, Kasreman, Karangjati, Bringin, Pangkur, Mantingan, Widodaren, Kedunggalar, Pitu, Karanganyar. Untuk wilayah Karanganyar tidak dapat disebutkan sebagai wilayah tanah usaha karena tepat di area pegunungan Kendeng yang memiliki tanah kurang subur. Kewadungan dan sebagian wilayah Kecamatan Sine, Jogorogo, Ngerambi, dan Kendal. Ketinggian antara 500 sampai dengan 1000 meter di atas permukaan laut, meliputi Kecamatan Sine, Ngerambi, Jogorogo, dan Kendal. Suhu udara di wilayah Kabupaten Ngawi bervariasi sebagai akibat dari tingkat elevasi tanah. Secara umum, suhu udara di wilayah Kabupaten Ngawi berkisar antara 20 derajat sampai dengan 30 derajat Celcius, dengan tingkat kelembapan nisbi berkisar antara 68 sampai dengan 85%. Wilayah Kabupaten Ngawi beriklim muson tropis berdasarkan klasifikasi iklim Köppen. Terdapat 2 musim di wilayah ini yang dipengaruhi oleh pergerakan angin muson, yaitu musim kemarau yang dipengaruhi oleh angin muson timur tenggara yang bersifat kering dan dingin, dan musim penghujan yang dipengaruhi oleh angin muson barat daya atau barat laut yang bersifat basah dan lembab. Musim kemarau di wilayah Ngawi berlangsung mulai periode Mei sampai dengan Oktober, dengan bulan terkering adalah Agustus. Sedangkan musim penghujan di wilayah ini berlangsung pada periode November sampai dengan April, dengan bulan terbasah adalah Januari, dengan jumlah curah hujan bulanan lebih dari 280 mm per bulan.
Curah hujan di wilayah Kabupaten Ngawi berkisar antara 1.500 sampai dengan 2.000 mm per tahun, dengan jumlah hari hujan berkisar antara 90 sampai dengan 40 hari hujan per tahun. Adapun untuk transportasi di Kabupaten Ngawi dilintasi jalur utama Surabaya Yogyakarta, jalur utama Cepu Bojonegoro Madiun, dan menjadi gerbang utama Jawa Timur jalur selatan. Kabupaten ini juga dilintasi jalur kereta api Surabaya Yogyakarta Bandung Jakarta, namun tidak melewati ibu kota kabupaten. Stasiun kereta api terdapat di Geneng, Ngawi, Kedunggalar, dan Walikukun. Di samping itu, dari jalur tengah yang menghubungkan Solo ke Ngawi ada beberapa jalur jalan kelas 3 yang kemudian saling berkait, dari paling barat Mantingan Sen Ngerambe, Gendingan Walikun Ngerambe Jogorogo, ke utara Paron terus Ngawi, sedangkan Jogorogo ke timur Kendal bisa ke Magetan. Jalur ini sering dipakai sebagai jalur alternatif apabila jalur utama mengalami gangguan, misalnya banjir atau jika ditemukan adanya masalah seperti kemacetan akibat kepadatan kendaraan. Sehingga sebagian kendaraan banyak yang melintas di jalur alternatif ini. Dari kota Ngawi, jalur pintas ke Surabaya lewat Karangjati atau lewat Kuadungan, terus ke Madiun, Caruban, dan Surabaya. Adapun Pondok Pesantren Gontor Putri 1 dan 2 terdapat di Desa Sambirjo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, yakni di dekat perbatasan dengan Jawa Tengah. Ada juga Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 3 yang terletak di Desa Karangbanyu, Kecamatan Widodaran, Kabupaten Ngawi, yang berjarak sekitar 6 km dari Gontor Putri 1 dan 2. Secara umum bidang pendidikan masih didominasi oleh sekolah negeri, terutama tingkat dasar. SD negeri tersebar di semua desa melalui program SD Impres. Sedangkan SMP negeri masih terpusat di kota-kota kecamatan dan yang menjadi favorit di area dalam kota seperti SMPN 1, SMPN 2, SMPN 4, dan SMPN 5. Meski begitu, kualitas pendidikan tingkat menengah pertama di daerah tidak juga kalah. Seperti SMPN 3 Paron dan MTSN Paron juga sering mengharumkan nama Kabupaten Ngawi. Belum semua di kecamatan terdapat SMA negeri. SMA Negeri 1 Ngawi dan SMA Negeri 2 Ngawi merupakan sekolah favorit di Kabupaten Ngawi. Nomenklatur SMA di Kabupaten Ngawi yang masih menggunakan nama lokal kecamatan membuat dua sekolah ini populer di masyarakat. Sehingga sekolah yang menggunakan nama kecamatan kebanyakan mendapat input siswa dari kecamatan bersangkutan. Ini menunjukkan pemerataan pendidikan di Kabupaten Ngawi masih belum merata dan hanya terpusat di dalam kota saja. Kebanyakan siswa di Kabupaten Ngawi melanjutkan pendidikan tinggi di luar kota seperti Malang, Surabaya, Yogyakarta, Purwakarta, Semarang, Jakarta, Bandung, dan Bogor. Mahasiswa dari Kabupaten Ngawi ini tergabung dalam organisasi Force Mawi Indonesia yang memiliki kegiatan di bidang pendidikan dan sosial. Meskipun begitu, terdapat juga perguruan tinggi di Ngawi. Yang paling populer di antaranya adalah Universitas Terbuka, Universitas Surjo, STKIP PGRI Ngawi, Akademi Keperawatan, dan STAI Ngawi yang kini berganti nama menjadi IAI Ngawi. Tempat wisata di Ngawi, ini dia. Sedangkan tempat rekreasi yang ada pada saat ini adalah wisata air terjun Pengantin yang terletak di Dusun Besek, Desa Hargomulyo, Kecamatan Ngerambe, Pemandian Tawun, Waduk Pondok, air terjun Serambang, serta kebun teh Jamus yang berhawa sejuk dan terdapat kolam pemandian di sekitar perkebunan teh tersebut. Perkebunan teh ini terletak di Kecamatan Sine. Selain kebun teh Jamus di Kecamatan Sine, ada pula perkebunan karet yang dikelola oleh PTP 23 Tretes. Juga ada bendungan Dorjo yang lokasinya di Desa Hargosari, Dusun Gondorjo. Selain itu terdapat juga situs purbakala Trinil yang menyimpan fosil Picanthropus erectus atau manusia kera berjalan tegak. Pertama kali ditemukan oleh arkeolog Belanda bernama Eugen Dubois.
Gunung Liliran merupakan objek wisata ziarah yang terkenal bagi masyarakat Jawa. Pada bulan Muharram atau Suro, para peziarah berdatangan ke puncak bukit pada siang dan malam hari. Sebagian dari mereka bersemedi di beberapa gua dan atau berziarah ke makam Joko Buduk. Pemandangan dari puncak bukit memang sangat indah, berupa persawahan dan sungai yang meliuk ke arah utara menuju Bengawan Solo. Sayang, hutan di Gunung Liliran tidak indah lagi karena tanaman pinus yang dikelola perhutani kini banyak ditebangi. Di daerah ini juga terdapat benteng Van den Bosch yang digunakan oleh Belanda sebagai strategi benteng Stelsel dan upaya mempersempit ruang gerak Pangeran Diponegoro dalam perang gerilya. Benteng ini sekarang terbuka untuk umum. Ada pula situs Arca Banteng, tepatnya di Dusun Reco Banteng, Desa Wonorejo, Kecamatan Kedung Galar. Terdapat pula taman bermain anak yang berlokasi di pusat pemerintahan Kabupaten Ngawi. Air terjun Watu Jonggol, objek wisata anyar di Kabupaten Ngawi. Untuk perjalanan menuju wisata Sumber Ayu, Kamulyan, Watu Jonggol dilalui dengan melewati jalan pedesaan di mana kanan dan kirinya sebagian besar adalah sawah dan kebun pertanian. Kemudian dilanjutkan dengan berjalan menyusuri lereng kaki Gunung Lawu dengan kondisi jalan yang terkadang menanjak curam dan terjal. Sebelum menuju ke sumber air Kamulyan, Watu Jonggol, pengunjung dapat menikmati indahnya pemandangan hutan yang berada di sisi jalan. Setelah melakukan perjalanan dengan pemandangan hutan yang eksotik dan melewati deretan batu yang tertata alami, maka akan terlihat tumpukan batuan alam yang tersusun seperti artistik keluar dari permukaan tebing dengan air terjun yang mengalir deras ke bawah secara begitu indah. Selondo adalah salah satu tempat wisata yang masuk desa Ngerayudan, Kecamatan Jogorogo. Selondo Village yang menempati area seluas 3 hektar ini dilengkapi dengan fasilitas seperti kolam renang, tempat pertemuan, restoran, dan beberapa kios yang menjajakan hasil khas masyarakat sekitar termasuk hasil agrobisnis berupa sayur mayur. Hot Spring in Ngawi, sumber air panas diyakini bisa sembuhkan penyakit, terletak di Tempuran Paron. Ini juga patut didatangi. Banyak ya wisatanya. Kemudian ada banyak tokoh terkenal dari Ngawi. Ini ada Pak Umar Khayyam, budayawan. Ada Didik Nurhadi, seniman lukis. Dalang Puru, seniman lokal. Sri Edi Swasono, ekonom. Kus Priyanto, sastrawan nasional, pendiri teater Magnet Ngawi. Sri Bintang Pamungkas, dari Ngawi beliau. Hermawan Sulistyo, Ratih Sanggarwati, Pragawati. Dr. Rajiman Wedyo Diningrat, pahlawan nasional yang juga pernah menetap di Ngawi hingga akhir hayatnya. Kus Hartoyo, pahlawan lokal yang sangat berjasa dan akhirnya dijadikan nama salah satu jalan di kota Ngawi. Kemudian ada pelawak Kirun. Wah, ini Topan Lesus memiliki kaitan dengan Ngawi. Priyanto, wakil gubernur Jakarta 2007 sampai dengan 2012, juga berasal dari Ngawi. Everardus Snedgel, pemain sepak bola Belanda. Disten Ket, pemain sepak bola amatir Belanda. Justus Peter de Ver, seniman Belanda. Sudikdo Adi, guru besar pada Unpad dan anggota DPR RI. Harjoko Sangganagara, kolumnis dan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Sudarmono Citro Suwarno, wartawan senior Pikiran Rakyat Bandung. Anwar Budijono, wartawan Kompas. Widyo Nugroho Sulasdi, guru besar Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB. Dan masih banyak lagi. Capek bacanya. Ada juga ini makanan khas kota Ngawi. Ini ada tepo tahu. Ini pertama kali dibuat oleh Bapak Palio. Kemudian wedang cemu. Wedang cemui ya. Karena rasanya yang enak, banyak tempat lain mengklaim cemui berasal dari daerahnya. Tapi cemui adalah benar-benar asli kota Ngawi. Sate ayam Ngawi juga mempunyai rasa yang berbeda dengan sate ayam daerah lain. Selain itu, makanan ringan semacam keripik tempe, ledre, dan geti banyak terdapat di Ngawi. Nasi pecel Ngawi juga memiliki cara ciri khas yang khas dan berbeda dengan pecel di kota lain. Di Ngawi terdapat juga franchise penjual makanan, juga makanan favorit di Ngawi,
yakni tempe keripik yang dapat ditemukan di warung makan, restoran, ataupun warung rokok. Adapun kesenian untuk daerah Ngawi, ini ada kesenian berupa tari orek-orek, tari kecetan, dan juga wayang krucil. Wayang krucil adalah kesenian khas Kabupaten Blora, Jawa Tengah dari bahan kulit dan berukuran kecil, sehingga lebih sering disebut sebagai wayang krucil. Wayang ini dalam perkembangannya menggunakan bahan kayu pipih 2 dimensi yang kemudian dikenal sebagai wayang klitik. Nah tuh, ini kok iso tekan Ngawi mu ya ceritanya piye iki mau. Ya pokoknya begitu teman-teman. Itu adalah sejarah singkat tentang Ngawi. Semoga Anda terhibur dan tidak bosan untuk menyimak terus perjalanan saya dari Sabang sampai Merauke hanya menggunakan motor Thunder 125.